ucap salam saya, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan imun menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salatu wassalamu Rasulillah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, para pimpinan, kemudian para jamaah, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang sesuatu yang semestinya setiap orang tahu. Seandainya setiap orang tahu, maka tentu akan terjadi perubahan pola pikir dan pola laku. Ini sudah kami teliti selama 25 tahun terakhir ini, sehingga ketika kami praktekkan untuk teman-teman yang saat ini menjadi penyintas COVID ataupun yang sedang menderita COVID, itu luar biasa. Perubahannya luar biasa. Baik, karena waktu kita juga terbatas, saya langsung ingin mengajak sahabat semua yang ada di sini untuk bareng-bareng berselancar dengan ilmu tentang bagaimana kita semua berdamai dengan ujian. Berdamai dengan ujian. Artinya ujian itu tidak lagi mengganggu kita. Bagaimana? Yuk kita mulai dengan ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibnu Sina, seorang dokter yang menginspirasi dunia dari Muslim, dari Islam. Dan sampai hari ini kalimat ini menjadi patokan dunia psikologi dan juga kedokteran. Panik adalah separuh dari sakit. Silakan Anda panik, maka pasti sudah merasakan 50% dari sakit. Dan itu sudah kami buktikan. Jadi orang yang panik itu imunnya langsung turun 50%. Dan bagaimana orang panik nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, ketenangan adalah separuh obat. Dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadi dasar kami dalam melakukan terapi para penderita dan penyintas COVID. Jadi hari ini kami memiliki dua grup, di mana yang masuk di grup ini sebagian besar adalah masih menderita dan juga penyintas COVID. Nama grupnya Sehat dan Bahagia. Grup Sehat Bahagia. Nah, banyak orang yang akhirnya kami terapi secara online. Termasuk salah satu direktur BUMN yang cukup terkenal di Indonesia, saya hiddenkan namanya, tidak bisa tidur. Bahkan obat tidur tidak lagi membuat beliau tidur. Dua orang tuanya dipanggil oleh Allah karena tertular dari beliau. Sedemikian trauma luar biasa. Waktu itu, kebetulan malam itu kami diskusi, dan kemudian dengan model terapi yang nanti akan kita praktekkan bareng-bareng, beliau belum selesai Zoom-nya itu sudah tidur. Dan saya langsung, ya nggak usah dibangunin, memang tujuannya terapi bisa tidur, masuk ketika tidur dibangunin. Ya udah, Zoom-nya saya on-kan aja. Dan ternyata pagi harinya beliau bilang, Pak Aris, saya tadi malam nggak percaya kalau saya bisa tidur. Karena biasanya ketika mata saya terpejam, telinga saya masih mendengar apapun. Nah, jadi ternyata kenapa beliau tidak bisa tidur? Karena panik dan tidak tenang. Jadi itu udah 50-50 itu. Udah panik, tidak tenang. Sudah 100% itu. Dan itu ketika dilanjutkan, itu lama-lama. Kalau orang tidak bisa tidur, itu biasanya tidak bisa makan. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Itu otomatis itu. Asupan nggak masuk, stres makin meningkat, udah. Itu sunatullahnya biasanya cepat dipanggil. Nah, kata kuncinya adalah setiap hamba akan diuji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap makhluk akan diuji. Namun ada jaminan dari Allah. Tidak akan diuji seorang hamba. Kecuali sesuai dengan kemampuan. Masalahnya adalah kita itu nggak yakin dengan kemampuan kita. Itu masalah terbesar yang selama ini saya catat. Orang itu mampu, tapi harus the power of kepepet. Dikejar anjing rabies, baru tuh larinya bisa mengalahkan lalu Muhammad Zohri. Bahkan pelari olimpiade pun bisa kalah oleh seorang biasa yang dikejar anjing rabies dan dia khawatir terkena rabies oleh anjing itu. Larinya luar biasa, ada adrenalin yang luar biasa.
ternyata kemampuannya lebih besar. Dalam COVID ini, saya pakai maskernya double. Yang pertama setiap kali mengisi acara kan dicolok hidung itu luar biasa. Tapi sebelum saya berangkat dari rumah, saya kumur dengan, saya menyebutkan merek nih, betadine, kumur, kemudian saya ambil betadine-nya yang betadine kumur itu, saya pakai cotton bud, saya masukkan di hidung saya. Tuh. Jadi itu sebuah ikhtiar, kalaupun ada bakteri virus masuk itu dan nempel di situ mati gitu. Itu ikhtiar pembentengan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetap menjaga saya sampai hari ini, alhamdulillah sehat. Kita lihat sekarang. Ini loh yang dinamakan, kita lihat sekarang. Ini loh yang dinamakan kekuatan level pikiran. Jadi orang yang takut itu ada di pikiran bawah sadar. Itu 88% loh kekuatannya. Dan hati-hati loh, kekuatan pikiran bawah sadar ini kadang-kadang kalau diisi dengan yang jelek, itu membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bahkan saya bisa buktikan saat ini. Saya bisa buktikan saat ini bagaimana pikiran bawah sadar itu bekerja. Oke, saya stop share. Di sini saya akan coba. Nih, di sini teman-teman ini saya ambil acak ya. Di sini saya lihat ada Mas Ali. Mas Ali. BIBL ini dari mana Mas Ali? Saya bebaskan mic Anda. Saya dari Lembang. Ustaz. Lembang. Mas Ali, Lembang, ya. Sudah pernah ngobrol dengan saya belum? Dulu pernah ngikutin training. Tapi sudah pernah ngobrol? Kalau ngobrol, belum. Belum ya? Nah, sekarang saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Sekarang sengaja saya spotlight nih. Mas Ali, alhamdulillah, belum pernah terkena COVID atau sudah pernah terkena COVID? Saya sempat kena COVID. Sempat ya, oke, nggak apa-apa. Sekarang sudah ada antibody alami lah, herd immunity. Ini teman-teman saya banyak nih, ada Mas Agung Suganda, saya lihat Adi ada, Mas Wisnu, itu sahabat-sahabat saya. Oke, sekarang gini, Mas Ali, sekarang saya ingin buktikan kepada teman-teman bahwa pikiran kita itu luar biasa loh, sesuai dengan apa yang kita pesan. Sekarang gini, Mas Ali jawab dengan cepat. 1 tambah 1, 2, kayak gitu. Oke, langsung jawab ya. 2 tambah 2, 4. 5 tambah 2, 7. 10 kali 10, 100. Pintar. Sekarang kita coba komunikasi dengan pikiran kita. Kuncinya adalah, ini kuncinya, pura-pura lupa. Jadi kalau saya tanya 1 tambah 1, lupa. Hanya gitu aja tugasnya. Sederhana, nggak usah mikir. 2 tambah 5, lupa. Gitu. Oke? Sepakat ya? Siap. 7 tambah 7. Lupa. Presiden Indonesia sekarang. Lupa. Ibu kota Indonesia adalah? Lupa. Mas Ali asalnya dari? Lupa. Sekarang coba, otak kita ini sedang diajak komunikasi untuk lupa. Sekarang saya buktikan ya. Sekarang saya tanya lagi. 5 dikurangi 2? 3. Berarti nggak lupa. Gitu ya. Makanya sekarang kita ulangi lagi. Kenapa? Pikiran kita itu sebenarnya bisa diatur. Tapi kadang-kadang dia jalan sendiri. Dari pesan awal, semangat, 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 semangat. Lupa dia kalau semangat. Oke, saya ulang lagi. Jawabannya lupa. 5 tambah 5? Lupa. Gitu. 10 tambah 10? Lupa. 5 dikurangi 2? Lupa. Pejamkan mata. Sekarang saya ajak lupa. Pejamkan mata aja, seperti itu. Bagus. Sudah. Konsentrasi ya. Sekarang kita latihan pura-pura lupa, susah membuka mata. Hanya itu aja. Pura-pura lupa, susah membuka mata. Oke? Sekarang pada hitungan ketiga, lakukan semakin kuat pura-pura lupa cara membuka mata. Pura-pura lupa cara membuka mata. 1, sekarang lakukan. Semakin kuat pura-puranya dan lupa cara membuka mata. Bagus, semakin ke atas semakin lengket. 2, semakin pura-pura lupa cara membuka mata. 3, bertambah kuat dan semakin lupa cara membuka mata. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lupa cara membuka mata. Dan pada hitungan ke-10, benar-benar lengket, nempel, nggak bisa terbuka karena lupa cara membuka mata. 1, semakin lengket, semakin nempel. Semakin kuat tuh. 2, bertambah lengket, bertambah kuat tuh. 3,
semakin kuat. 4, 5, 6 sangat kuat. 7, 8, 9, 10 lengket sempurna menempel. Dan sekarang semakin nggak tahu kenapa mau membuka aja susah. Karena benar-benar mata ini susah terbuka dan benar-benar nggak bisa dibuka. Coba deh sekarang. Nah, terus coba. Sekarang silakan kalau mau dibuka. Nah, kan? Tuh, nggak bisa dibuka, teman-teman. Ini loh pikiran bawah sadar itu, teman-teman. Aneh kan? Saya tanya ke Mas Ali. Semakin kuat mau membuka, anehnya nggak bisa dibuka tuh. Nggak percaya, silakan aja sekuat tenaga membuka mata. Gimana sekarang? Kan? Tuh, nggak bisa dibuka, teman-teman. Tuh, kan? Nggak bisa. Lewang matanya terkunci kok. Orang banyak tanya, kok bisa sih Pak Haris? Loh bisa. Loh sekarang saya tulis nama Mas Alika di papan tulis. Nah, lihat di depan tuh. A-L-I-K. Alika. A-L-I-K. Saya hapus tuh. Set. Tuh. Nggak tahu tiba-tiba. Ya Allah. Lupa dia namanya. Coba deh sekarang ngomong. Mas, sekarang saya tanya. Jujur ya. Namanya siapa? Nggak bisa Ali. ngomong. Ali. Nah, Ali. A di depan. Yang ada di papan tulis itu. Tulisannya Ali ya. Ali. Betul ya? Lihat teman-teman. Bagaimana pikiran bekerja. Sekarang Mas Ali ngomong ikuti saya. Saya mengizinkan diri saya bahagia atas izin Allah. Saya mengizinkan bersyukur atas izin Allah. Dan saya mengizinkan tiba-tiba saya nggak bisa ngomong. Pot. Nah, sekarang coba deh ngomong. Ngomong aja apa aja. Kenalkan diri Anda ke saya. Tuh, teman-teman. Lihat, beliau nggak bisa ngomong sekarang. Ngomong aja silakan. Tuh, bisu. Ayo ngomong, kenalin. Nama Anda siapa, dari mana? Oh, kan? Sejak kapan Mas Ali ini bisu coba? Itu loh teman-teman, kekuatan pikiran itu seperti itu. Padahal ini jarak jauh loh. Online. Nanti kalau tiba-tiba datanya Mas Ali habis atau listrik nanti, pokoknya otomatis bisa ngomong. Nah, itu pesan saya, ya kan? Mas Ali. Nah, sekarang saya kembaliin nih. Mosok di ini. Nah, ya, kita kembalikan matanya dulu. Sebenarnya bukan saya ini karena pikirannya bekerja. Sekarang dengerin ya. Allah mengizinkan atas izinnya mata Mas Ali pada hitungan ketiga terbuka, tapi tetap nggak bisa ngomong. 1, 2, 3, buka matanya. Nah, saya tanya, siapa namanya Mas? Tuh kan teman-teman. Seperti inilah kasus COVID yang lebih besar itu bukan virusnya loh. Tapi bagaimana ketakutan pikiran kita. Dan itu yang menjadikan seandainya pun orang ketika tes dia negatif dan ternyata hasil tesnya positif, dia akan positif perasaannya. Nah, ini beliau masih belum bisa ngomong nih. Nah, sekarang ini adalah sebuah konsep dasar tentang pikiran bawah sadar. Saya kembalikan, Mas. Mas, dengerin baik-baik. Ketika saya bilang la haula wala quwata illa billah, Mas langsung bisa ngomong. 1, 2, 3. La haula wala quwata illa billah. Silakan ngomong. Siapa namanya? La haula wala quwata illa billah. Nah, namanya siapa, Mas? Ali. Namanya siapa? Ali. Ali Kurniawan. Ali, Mas. Jangan lupa. Sekarang saya tanya, kenapa tadi Mas Ali nggak bisa ngomong? Coba ceritakan ke teman-teman. Terbawa dengan tadi pikiran alam bawah sadar yang ya. Dan tiba-tiba nggak bisa kan? Ngomongnya susah kan? Pertanyaannya adalah, orang berarti Mas Ali mudah dibeli? Enggak, ini adalah sebuah konsep yang saya pelajari 25 tahun. Makanya banyak orang yang ketika datang kepada saya ajak dia untuk mengizinkan dirinya. Anda mau sehat atau mau sakit? Mau sehat lah Pak Haris, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Haris? Bahagia. Gimana bisa bahagia? Nah, ini yang susah. Baik, Mas Ali. Sekarang Mas Ali saya kasih bonus ya. Ikuti kata-kata saya. Saya mudah menghafal Al-Quran. Bilang. Saya mudah menghafal Al-Quran. Sekarang dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya. Seiring denyut nadi saya. Seiring denyut nadi saya. Dan napas saya.
dan nafas saya. Setiap kali membaca Al-Quran, Setiap kali membaca Al-Quran, tubuh saya sehat, tubuh saya sehat, tubuh saya bahagia, tubuh saya bahagia, dan jiwa saya kuat. dan jiwa saya kuat. Amin. Amin. Nah, itu sudah pasut sekarang dan seterusnya. Insya Allah sampai akhir hayat. Amin. Makasih ya, Amin. Mas Ali. Sekarang pertanyaannya Mas Ali. Sama-sama. Sebelum acara ini kita rekayasa atau ini ilmiah alami? Artinya tidak ada rekayasa. Nggak ada. Artinya saya tidak ngontek Mas Ali kan, saya juga baru tahu ini namanya Mas Ali karena ada Ali KB IPR. Oke, baik, saya mute lagi. Saya kembali ke titik awal. Nah, teman-teman, makanya Ibu kalau mau langsing itu jangan pernah diet. Tidak akan bisa langsing. Kenapa? Cara langsing itu sedekah. Bagaimana Anda membagikan sebagian harta Anda kepada orang miskin yang belum pernah makan daging secara banyak, lemak, sate. Nah, coba kalau nggak percaya, lihat keajaiban yang terjadi. Itu cara membuat langsing. Buat langsing kok diet. Diet itu nggak enak. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya ketika datang ke saya, Pak Aris, tolong ajari saya untuk kaya. Gampang. Cara kaya itu sederhana. Itu banyak diperhatikan orang-orang sekarang nih. Berbagi. Nah, ini pikiran bawah sadar sudah. Nanti saya kasih nomor handphone saya kalau Anda ingin kalau Anda ingin belajar teknik tadi, boleh. Saya lagi membuka kelas privat mulai minggu depan. Privat, maksimal 10 orang. Sekarang sudah ada 5 orang. Tinggal 5 orang lagi. Bagaimana Anda bisa mempengaruhi diri Anda, bukan orang lain. Jadi kelas privatnya adalah bagaimana mempengaruhi diri sebelum mempengaruhi orang lain. SQ-nya lemah. Waduh, nyalain Allah. Nyalain keadaan. Dan ini yang paling bahaya, kalau IQ-nya lemah. Apa IQ? IQ itu adalah, ini nih, adversity question. Tujuan dari beruang gede ini, menjatuhkan anak tercintanya ini bukan karena benci, bukan karena iseng, bukan karena emosi. Tapi ada tujuan. Memastikan bahwa beruang mungil ini harus kuat, sepeninggal dari ibunya. Jadi saya prediksi nih, Allah akan berikan amanah yang jauh lebih besar kepada kita, seluruh dunia, dengan adanya COVID ini. Dan itu terlihat dari bagaimana saat ini teruji. Sekali lagi, saya ulang kembali, kepanikan itu separuh sakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Ini adalah kalimat yang luar biasa dari Ibnu Sina, Avisin. Yuk kita mulai tentang endorfin. Paris, apa sih endorfin itu? Nah, saya punya terapi namanya terapi endorfin. Anda bangun tidur tuh, setelah ngomong Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, Anda langsung bilang 3 kali, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Kemudian hadirkan betapa Anda masih merasakan kebahagiaan. Hadirkan orang-orang yang Anda cintai, hadirkan peristiwa-peristiwa masa lalu yang Anda sukai, hadirkan kenangan-kenangan indah, dan Anda langsung berkata, terima kasih ya Allah. Dan kemudian niatkan hari ini menjadi pribadi yang bermanfaat dan berbagi. Lihatlah keajaibannya. Anda itu, kalaupun mau puasa, nggak sahur, seger itu sampai maghrib lagi. Karena ada endorfin. Endorfin itu persis ya pemain bulu tangkis Indonesia dapat emas Olimpiade mengalahkan Cina yang sudah diunggulkan. Endorfinnya luar biasa. Pokoknya nangisnya, gerakannya itu penuh endorfin. Seandainya di situ ada jarum nusuk dia, nggak kerasa dia. Bahkan ketika dia ditampar waktu itu nggak kerasa. Seperti pemain sepak bola masukkan gol, ditimpa teman-temannya nggak ada yang marah. Pernah nggak lihat Ronaldo itu marah ketika ditimpa teman-temannya ketika habis masukkan gol? Nggak ada. Coba kalau dia nggak masukkan gol ditimpa, nah baru marah. Lihat teman-teman, yang pertama kita punya pilihan, punya mata, punya telinga. Yuk, saya akan jelaskan di sini. Anda mau memilih sebagai mata lebah atau mata lalat? Mata lebah keluar dari sarang melihat konsentrasi mana bunga yang perlu dibantu penyerbukannya, dan dia mendapatkan saripati bunga sebagai win-win solutionnya, atau mata lalat yang keluar dari rumah lihat bau sampah, bangkai, pokoknya. Sekarang ini kalau ada orang bertanya kepada saya, Mas Aris, bagaimana melihat kondisi seperti ini? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas keputusan Allah.
Dan Allah setelah mempersiapkan kekuatan hebat untuk kita. Terus apa yang kita lakukan? Nih jawabannya. Trigger pemantik sakit itu 85% adalah chronic emotional stress. Dah, ini penelitian yang luar biasa. Toksin, nutrisi, lifestyle itu kalau digabung 15%. Mengalahkan triggernya yaitu stres. Sekarang gini aja. Anda nggak suka sama pimpinan. Oke? Semakin pimpinan itu dekat dengan Anda, semakin pimpinan itu memberikan tugas pada Anda, semakin ada stres. Kenapa? Karena triggernya Anda nggak suka. Anda stres dengan dia. Anda nggak nyaman dengan dia. Tapi kalau Anda sudah bilang, ya, sudah berkata seperti ini, saya suka dengan Pak Aris. Saya senang dengan planning-nya Pak Aris. Saya suka dengan trainingnya Pak Aris. Ngomong gitu aja, jam dinding bergerak dengan cepat. Sekarang sudah jam 8 lebih 5. Padahal saya dikasih waktu jam 8.30 selesai. Wow, ini belum masuk materi, baru pendahuluan. Tapi tenang saja, itu kan kata panitia 8.30. Kita tetap belajar. Plus, coba kita praktek bareng-bareng tentang terapi. Kita pahami alur stres ya. Gini loh, alur stres itu. Saya selalu bilang kepada peserta training saya, hati-hati loh. Handphone Anda itu hang bukan karena handphonenya yang jelek. Bukan karena handphonenya yang salah, tapi karena banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi sampah dan tidak di-delete. Lihat handphone Anda kalau nggak percaya. Ada video, foto, aplikasi yang sebenarnya Anda nggak butuh-butuh amat karena tidak sengaja terdownload karena Anda membuka di WhatsApp. Iya Pak Aris, handphone saya ini lelet. Ya iyalah, kapasitasnya habis sama sampah. Ini juga yang terjadi pada manusia, mohon maaf. Jadi ketika kemarin saya menterapi beberapa orang yang terdampak COVID, yang saya terapi bukan COVID-nya, tapi stresnya. Saya tanya, Pak, apa yang buat Bapak stres? Teman saya, Pak, mati. Padahal dia itu suka olahraga. Terus tetangga saya juga mati, Pak. Padahal dia itu lebih muda dari saya. Terus Bapak mau mati juga? Ya enggak lah, Pak. Lah terus ngapain? Sekarang Bapak lihat. Bapak lihat dong. Yang sembuh dari COVID itu jauh lebih banyak daripada yang mati. Betul nggak Pak? Betul. Tapi kenapa Bapak tidak pernah melihat yang sembuh lebih banyak? Iya ya. Yang tua sembuh juga banyak. Nih ada sahabat saya, Bu Ratna. Sekarang saya lihat ini. Suami beliau itu ya sakit gagal ginjal. Cuci darah 1 minggu 2 kali. Rumahnya 1 kamar itu ketika kena COVID. Bahkan tempat kamar kecilnya ya 1 bisa bareng-bareng. Berangkat cuci darah pakai motor. Hari ini masih segar, masih hidup, masih bahagia. Artinya adalah, nih, kalau kita terlalu banyak sampah emosi, mohon maaf, sebelum mati kita sudah merasakan kematian. Kok Paris bilang gitu? Begini teman-teman, Anda makan jus buah, kesukaan Anda. Oke lah, Anda jus buah plus durian, Anda suka banget. Di tengah Anda makan sedemikian enak, teman sebelah Anda ngomong, maaf saya mau ngomong nggak enak. Emang kenapa? Ngomong nggak ya? Ngomong aja. Tadi air liur si Mamang itu netes 1 tetes di mangkokmu. Langsung dia muntah dia. Padahal itu dikerjai temannya aja. Dan si Mamang ini kena TBC. Tambah lagi dia. Stres. Sampai di rumah dia meriang. Anda tahu nggak? Ada orang minum sirup. Oke. Diminum tuh enak, gak ada apa-apa. Ternyata anaknya megang botol sirup itu baca kadaluarsa. Udah 2 bulan kadaluarsa. Dia bilang, ayah minum sirup itu. Iya, emang kenapa? Ini sudah kadaluarsa 2 bulan yang lalu ayah. Itu biasanya itu udah nggak bagus untuk kesehatan. Langsung meriang tuh ayahnya. Kenapa? Bukan sirupnya yang buat dia meriang. Kekhawatirannya lah yang menjadikan sistem di reticular endocrine system, RES itu, terbuka, sistem rasnya, RAS terbuka, bawah sadarnya langsung berkata, sakit kamu nggak hati-hati. Yuk kita lihat ini. Ya, kita runut aja materinya. Menurut Anda Bapak dan Ibu, Anda boleh cek, lebih nikmat mana? Proses atau hasil? Menurut Anda. Ya, Anda lebih nikmat proses atau hasil? Yang menjawab proses keren, yang menjawab hasil perlu dievaluasi. Koruptor itu karena dia menjawab hasil makanya dia nggak tahu proses, yang penting kaya. Nah itu bahaya. Nikmat itu proses, karena kalau Anda temu alumni pasti Anda cerita tentang
proses, nggak pernah tanya tentang indeks prestasimu dulu berapa. Yang diceritakan justru remedial bareng, ya kan? KKN bareng, nggak punya duit bareng, ngekos sampai jadi marbot masjid bareng-bareng, ya gitu. Jadi saya kenal dengan teman-teman saya, bagaimana dulu sedemikian luar biasa berjuang. Nah, sekarang kita lihat ini. Hasil sebenarnya bagian dari proses. Oke, clear ya. Jadi menikmati proses itu jauh lebih penting karena proses yang bisa diwariskan sebenarnya. Kalau hasil itu bagian dari proses. Tapi kalau hanya hasil yang diwariskan, kenapa banyak konglomerat anaknya justru belum tentu jadi konglomerat karena anaknya hanya menikmati hasil, tidak tahu proses. Nah, main sabu dia, kan begitu. Mana yang lebih diutamakan? Merubah proses atau hasil? Ini penting. Saya beritahu, hanya orang gila yang ingin hasil berbeda dengan cara yang sama. Apa artinya? Nih, proses itu yang harus dirubah. Karena itu malam hari ini izinkan saya kita bersama-sama merubah proses berpikir kita. Merubah proses. Lanjut. Proses terdiri atas respon dan peristiwa. Mana yang lebih sederhana? Merubah respon atau peristiwa? Kalau Anda merubah peristiwa, nggak akan bisa. COVID itu peristiwa. Angin mengarah kemana itu peristiwa. Anda dicaci, dimaki itu peristiwa. Anda dipuji, Anda diapresiasi itu peristiwa. Ternyata respon. Jadi, kemarin saya kasih password itu. Teman-teman yang kena COVID, mereka sudah sepakat itu. Pokoknya kalau ada orang WA Anda, telepon Anda, ataupun nanya kabar Anda, jawab gini, Alhamdulillah, 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 khair. Udah gitu aja. Khair, Alhamdulillah. Khair, Alhamdulillah. Tapi Pak, saya kan masih sakit. Mau sembuh nggak? Mau sih. Mulai dari situ. Karena ketika Anda menebarkan kata Alhamdulillah itu bagaikan gema. Jadi kalau kita naik di atas gunung, ngomong sehat, 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 sehat. Keren, 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 keren. Sakit, 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 sakit sama. Jadi kita ciptakan gema, itu resonansi. Nah, yuk. Sekarang saya akan ajarkan Anda semua alur terapi STH, Spiritual Transformasi Healing. Kita langsung masuk ke materi inti nih. Jadi alurnya gini, teman-teman. Nih ya, kita sepakati ya. Yang pertama, dengerin baik-baik. Siapapun Anda bukan orang suci. Ya kan? Kalau Allah memberikan tanda maksiat yang kita lakukan itu benjol, maka tidak ada orang yang berani keluar saat ini karena semua penuh benjolan. Termasuk saya. Jadi kita harus benar mengakui, ya Allah, hamba ini zalim. Itu aja dulu. Hamba ini zalim. Suka menunda kebaikan. Kadang-kadang bohong. Kadang-kadang bermaksiat. Kadang-kadang meninggalkan kebaikan. Meninggalkan sunnah. Kadang-kadang menunda sholat. Menunda zakat. Kadang-kadang masih tanda tangan yang sebenarnya saya tahu itu sebenarnya nggak tanda tangan. Kadang-kadang saya dikasih tips dari proyek yang seharusnya saya tidak terima. Saya gratifikasi tahu tapi kadang-kadang saya nerima. Ya, nggak gede. Nah gitu. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi tidak pernah menyalahkan iblis, tidak pernah menyalahkan Siti Hawa, apalagi menyalahkan Allah. Yang dilakukan oleh Nabiullah Adam adalah Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu rumus pertama. Ya Allah, hamba zalim. Hamba zalim terhadap diri hamba. Kalau engkau tidak mengampuni hamba, ya Allah, hamba termasuk golongan hambamu yang merugi. Udah. Jadi akui dulu. Jangan sok suci. Ya Allah, kenapa engkau timpakan COVID ini pada diri hamba? Padahal yang maksiat saja enggak engkau timpakan. Kadang-kadang kita perlu belajar dari Nabi Ayub. Nah, satu lagi. Cerita tentang ngakui ini, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika meninggalkan kaumnya, karena beliau diberikan pesan cinta sama Allah, tugasmu itu dakwah, bukan berikan hidayah. Pesan cintanya apa? Ditelan ikan nun. Ada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan samudra, yang ketiga kegelapan di perut ikan. Oh, itu gelap banget berarti. Nggak ada listrik, nggak ada cahaya. Gelap banget di perut ikan.
Tapi apa lafaz yang dilakukan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu level Nabi aja gitu. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hambamu ini tergolong orang yang zalim. Udah. Jadi kalau saya bilang ya Allah hamba zalim, kok mendolim-dolimkan diri sendiri sih Paris? Kayak gimana gitu. Artinya adalah kalau level Nabi Adam, Nabi Yunus saja berani berkata hamba ini zalim, apalagi saya, apalagi Anda gitu. Hamba zalim, ya Allah suka maksiat, hamba zalim kadang-kadang makan makanan yang dari mana kemana aja saya tidak hati-hati, hamba zalim. Nah, mengakui. Nah, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nih. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Ini kan keren banget ya. Allah itu memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Kecuali satu, syirik yang tidak ditobatkan. Sampai mati keluar dari Islam. Waduh, kasihan. Makanya kemarin saya membaca berita itu seorang artis Yana Zain sedemikian luar biasa, dia non muslim, pas menjelang kematian masuk Islam. Itu hidayah bener itu. Wah, luar biasa. Bisa jadi dia belum merasakan bagaimana sholat dan seterusnya. Tapi itulah kadang-kadang Allah itu punya rahasia. Tapi ada juga orang yang memerankan peran Islam gitu kan, tokoh Islam, filmnya Islam. Nah, sekarang Nasrani juga ada. Tapi di sini saya ingin pesankan kepada teman bahwa satu pesan saya. Semua diawali karena kezoliman kita. Itu aja. COVID ini jelas kezoliman manusia. Mosok kelelawar disalah-salahin. Nah gitu. Oke. Pertama sudah ya. Ya Allah hamba mengakui hamba zalim. Nanti akan kita praktekkan nih. Teman yang punya sakit apapun hari ini. Kita langsung terapi. Nanti lihat keajaibannya. Yang kedua. Terima dulu. Kalau kita tidak mau menerima, kita tidak bisa melepaskan masalahnya. Coba deh, saya kasih pen kepada Anda nggak mau menerima, nggak bisa melepaskan. Kenapa? Lu menerima aja belum, masuk melepaskan gitu ya. Terima dulu. Ya Allah, hamba menerima. Materi nanti saya kasih ke panitia ya. Hamba yakin semua ini atas izinmu. Semua terjadi atas kehendakmu. Semua pasti ada hikmah di baliknya. Ya Allah, hamba menerima. Hamba ridho, menerima. Pokoknya hamba menerima sepenuhnya. Semua ini karena kehendakmu. Semua ini karena izinmu. Hamba menerima. Terima dulu. Sebagaimana Anda hari ini yang dipindah tugaskan. Terima dulu. Kalau Anda nggak menerima juga dipindah tugaskan. Masalahnya gitu kan. Hamba menerima ya Allah. Hamba menerima ya Allah. Hamba menerima ya Allah. Udah gitu. Yang ketiga, baru lepaskan. Bagaimana cara melepaskan? Memaafkan. Caranya, ya Allah, hamba memaafkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu hamba. Memaafkan kezaliman yang menimpa hamba. Fitnah yang ditujukan kepada hamba. Ketidakadilan yang ditujukan pada diri hamba. Hamba memaafkan semuanya. Hamba melepaskannya, ya Allah. Hamba maafkan si A, si B, si C. Hamba memaafkan. Bagaimana pasangan hamba kurang berlaku baik dengan hamba. Bagaimana anak-anak hamba. Bagaimana pimpinan, bagaimana bawahan, bagaimana teman. Ya Allah, hamba memaafkan mereka semua. Temani hamba ya Allah. Titip urusan hamba ya Allah. Temani hamba ya Allah. Titip urusan hamba ya Allah. Ulangi itu, ulangi itu. Jadi ada kejadian seorang laki-laki. Dia adalah sosok pejabat lah dalam tanda petik. Yang sukalah keluar kota dan sebagainya tugas. Dia sampai bingung itu. Teman-temannya ngajak dia untuk sekedar jalan keluar malam aja. Dia nggak bisa selalu mules. Kalau nggak mules itu dia pusing. Pokoknya gigil. Nggak jadi nggak bisa. Selama tugas dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ketika pensiun, dia nanya ke istrinya. Bu, ibu itu punya ilmu apa sih? Terus terang saja, selama saya keluar itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu punya ilmu apa? Istrinya tersenyum. Mau dikasih tahu? Iya. Jadi setiap kali saya melepaskan ayah ataupun mengantarkan ayah, saya selalu bilang kepada Allah, ya Allah, titip suamiku, temani ya Allah. Engkau maha menemani hambamu. Titip, temani. Udah.
Makanya hari ini ibu-ibu ya, ngomong gitu aja ke Allah. Ya Allah, titip temani, gitu. Sama diri kita, ya Allah, titip diri hamba ya Allah, temani diri hamba ya Allah, gitu. Jadi kalau Anda sudah berteman dengan Allah, nih ya, hamba tak kuasa, Allah maha kuasa. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Nah, kata itu aja membuat setiap kita memahami ya. Tinggal nunggu jadwal. Kapan nggak tahu, tapi Allah mah tahu. Yuk, keempat. Pertama, mengakui. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, melepaskan. Yang keempat, hamba ridho, ya Allah, hamba pasrah. Paris, bagaimana kondisi waktu pandemi ini? Luar biasa, training. Ya jelas lah, biasa training dari hotel ke hotel, dari luar kota ke luar kota. Ya paling sekali 2 kali ketemu dengan teman-teman. Semua dibatalin. Terus gimana? Ya ridho lah, pasrah. Kenapa? Kalau Allah menjamin cicak saja tidak kelaparan, walaupun yang dimakan adalah nyamuk yang bisa terbang, ya kita yakin ridho dan pasrah. Tapi saya belum mendengar ya, ada orang gila yang di pinggir jalan yang kena COVID. Padahal dia nggak pakai masker. Saya nggak tahu kenapa orang gila itu nggak ada yang kena COVID. Bisa jadi orang gila nggak pernah baca berita itu. Jadi nggak tahu dia. Nggak tahu kalau sebenarnya ada sesuatu di sekitarnya. Dia hanya bingung lihat orang-orang kok tiba-tiba sepi gitu. Ridho dan pasrah. Ya Allah, hamba ridho. Ya Allah, apapun keputusanmu, hamba ridho. Semua ini takdirmu, takdir terbaikmu. Hamba pasrahkan semua ini kepadamu. Coba deh. Tunduknya seorang hamba ketika sujud itu berarti benar-benar luar biasa. Semua ikhtiar yang kita lakukan pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah vaksin. Hamba pasrah kepadamu. Ya Allah, hamba sudah memakai masker. Hamba pasrah kepadamu. Ya Allah, hamba sekarang harus berangkat keluar kota. Nih ada sahabat-sahabat saya di sini. Ini ada Pak Direktur Karantina, Mas Wisnu. Kemarin juga satu keluarga kena. Sekarang sudah bekerja, beraktivitas lagi. Bergerak lagi. Kenapa? Karena dengan bergerak justru air itu jernih. Dengan bergerak angin itu segar. Dengan bergerak kata Pak Habibie, sepeda roda 2 tetap tidak jatuh. Nah makanya bergeraklah. Yuk yang terakhir introspeksi. Ini sebagai sebuah jawaban dari yang dikatakan oleh Mas moderator. Aduh, teman saya yang segar bugar meninggal. Bisa jadi dia pernah berdoa, ya Allah, jadikan hambamu ini iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau syahid. Nah, bisa jadi dia mendapatkan syuhada. Karena seseorang yang meninggal di saat pandemi dan dia dalam kondisi beriman, Islam, insya Allah di situ dalam kategori syahid. Bisa jadi doanya benar-benar sungguh-sungguh di depan Ka'bah dulu. Nah, jadi ada itu jamaah kami ya. Kebetulan yang menjadi mutawif sahabat saya, dia cerita, Paris, kemarin waktu di Madinah, saya salah juga kali ya. Emang kenapa? Saya kan bilang, sesungguhnya orang-orang yang meninggal di Madinah ataupun di Mekah, maka ketika dia meninggal di Madinah, dia dimakamkan di Baqi. Dan dia berdampingan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Dan ini adalah yang dibangkitkan pertama kali. Nanti ketika yaumul hisab. Siapa yang siap untuk meninggal di Madinah? Wah, ada bapak-bapak yang ngacung. Saya siap. Itu betul meninggal, Pak. Meninggal beliau. Jadi sebelum berangkat ke Mekah itu beliau meninggal. Nggak sakit. Tiba-tiba sebentar sesak nafas meninggal dia. Semuanya itu kaget. Padahal beliau ini suka canda. Jadi segar bugar. Paling dikenal lah dia di antara jamaah itu. Meninggal. Jadi kita sekarang ini saya mau ngomong tapi nggak enak ya. Karena ini menakutkan diri saya. Sebagai manusia biasa kan takut juga ya. Karena kalimat ini tuh benar-benar menghujam itu. Kain kafan kita sedang ditenun. Bahkan ada yang sudah selesai ditenun. Mohon maaf, saya beritahu aja.
tinggal ngasih alamat. Ya Allah, hamba menyadari hamba dhaif, hamba lemah. Hamba menyadari ya Allah, hamba siap memperbaiki diri hamba. Hamba siap belajar, beri petunjuk-Mu ya Allah. Hamba salah, hamba siap belajar. Selama ini hamba belum punya waktu yang banyak untuk anak-anak. Selama ini hamba belum nyatat hutang piutang, sehingga kalau meninggal pun orang nggak tahu harus bayar kemana, karena hutang-hutang saya nggak tercatat. Ngutangi orang lupa, ngutang ke orang lupa, ya Allah. Ya benar nih, banyak kejadian di Indonesia ini, hutang itu malah rahasia. Istri nggak tahu, istri utang suami nggak tahu, suami utang istri nggak tahu. Jadi ketika pas suami meninggal, istri nitip kalimat tuh, kalau sekiranya bapak dan ibu ada sangkut paut hutang piutang dengan kami, tolong lapor ke kami. Gimana laporan? Suaminya aja rahasia. Nomor PIN handphonenya aja diganti-ganti, rahasia. Bahkan rekeningnya aja, password ATM-nya juga rahasia. Apalagi utang-utang. Hati-hati. Jadi kalau hari ini yang utang-utangnya belum ditulis, segera tulis. Karena kita nggak tahu. Karena kata Ustadz Dr. Ahmad Tata, salah satu sahabat dan pembimbing saya, dia bilang, kematian itu tidak perlu sebab. Nah, itu. Yuk. Ini nomor handphone saya. Oke, Anda screenshot. Bagi yang ingin materi hari ini, kalau nggak lewat panitia, langsung minta ke saya. Nanti ini langsung saya PDF-kan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan kajian-kajian saya, gratis itu di YouTube. Aris Mr. Sugesti Indonesia. Anda lihat di situ. Materi hari ini pun ada di sana. Utuh, bahkan ada orang yang sedang COVID di atas tempat tidur sedang kami terapi, dan itu cukup viral gitu. Banyak di download dan dibagikan ke teman-teman di seluruh Indonesia itu. Bahkan kemarin saya dapat testimoni ada seorang yang kena COVID, itu dia ngulang-ngulang itu di atas tempat tidur. Kalimat-kalimat yang tadi saya ajarkan itu, tapi sudah langsung masuk satu rangkaian itu terapi. Nah, ini sudah ya. Anda nanti kalau ingin mendapatkan materi-materi tanpa harus saya kasih tahu, Anda subscribe saja. Bukan untuk saya, untuk kemaslahatan bersama. Biar nanti handphone Anda dikasih tahu. Kayak hari ini saya upload nih tentang makna kesabaran. Kemarin tadi makna memaafkan, kemarin makna masalah. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu. Memaafkan memperindah masa depan. Itu materi saya hari ini yang ada di YouTube. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sekarang ini sudah selesai ya semuanya. Kita tinggal diskusi. Iya, ini Bang Dani. Apa bedanya sugesti dengan dan hipnotis? hipnotis? Nah, ini begini. Silakan mungkin begini. Ya, silakan Pak Aris. Sebenarnya sugesti itu bagian dari hipnosis. Gitu. Sugesti itu nasihat. Hipnotis itu cara, metode. Jadi, kalau teman-teman mau belajar dengan saya hipnosis itu, hipnosis adalah ketika instruksi kita tanpa kritik, itu hipnosis. Contoh nih, saya minta ke Pak Alidin. Pak Alidin, mohon maaf, tolong tutup pintunya, langsung tutup pintu tanpa kritik. Itu bagian hipnosis. Kemudian, silahkan semuanya berdiri semua, itu hipnosis. Jadi hipnosis itu jangan Anda bayangkan orang tidur kayak uya-kuya, itu stage hipnosis, itu hipnosis panggung untuk ketawa-ketawa. Nah, sedangkan sugesti itu adalah nasihat. Sugesti adalah nasihat, saran. Itu sugesti. Nah, sedangkan sugesti itu bisa ditolak atau diterima. Contoh nih, Mas Alidin ya. Mas Alidin. Ketika Mas Alidin bilang, saya bahagia. Ngomong aja, saya bahagia. Saya bahagia. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan saya sangat bahagia. Dan saya sangat bahagia. Semakin bahagia. Semakin bahagia. Dan karena saya bahagia. Dan karena saya bahagia. Semakin bahagia. Semakin bahagia. Tubuh saya sehat. Tubuh saya sehat. Ketika saya memberikan saran tadi adalah, itu namanya saran atau sugesti. Dan ketika Mas Alidin mengikuti, kemudian akhirnya tubuhnya semakin segar, itu bagian dari hipnosis. Nah gitu, hipnosis itu adalah sebuah metode membypass bawah sadar, sedangkan sugesti adalah nasihat yang diberikan ketika orang dalam bawah sadar. Itu bedanya. Nah, nanti belajar langsung dengan saya. Ini Mas Agung nih, teman saya. Ayo Mas Agung, belajar Mas. Ya,
Ya, itu Mas Agung tuh sahabat saya. Tahu benar bagaimana saya dan bagaimana beliau, termasuk Mas Ini kok Hendra itu ya. Ayo kalau yang ikut nanti WA saya. ya. Gitu bedanya Mas Alidin. Ya, ya mungkin udah ditangkap ya tadi bagi yang nanya Ya. tadi ya Mas Dani ya. Ini selanjutnya ini ada Pak Aris. Terima kasih Pak. Ada yang Terima nanya kasih. lagi. Sama-sama. Nanti kita lanjut. Menjaga motivasi dan sugesti agar tidak cepat hilang dan lupa. Nah ini mungkin bagaimana nih? Repetisi, harus mengulang-ulang. Melakukan afirmasi berulang. Contoh nih, ketika ada seseorang mau mengajak kita yang tidak baik, gitu ya, kita bilang aja, saya baik, saya orang 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 baik, saya cinta Allah, saya ingin surga, saya ingin surga, saya ingin surga. Itu contoh, repetisi namanya. Jadi ketika kita mau marah sama istri misalnya, bagaimanapun dia melahirkan anak saya, bagaimanapun dia berbuat banyak hal untuk saya, bagaimanapun dia berkorban untuk saya, dia telah merana dengan saya sekian lama dan dia bersabar, bagaimanapun dia adalah orang baik, orang baik, orang baik, orang baik, ya Allah, saya dolim, saya kurang waktu, saya dolim, saya kurang perhatian, saya dolim. Nah, itu bisa membuat kita itu akhirnya ngerti itu. Nah, setan itu mau masuk itu dengan yuwaswisu fi sudurin nas itu nggak punya kesempatan. Kenapa? Karena kita langsung menghantam dengan sugesti dari diri kita. Gitu. Contoh nih, kadang-kadang kita itu membangun sugesti itu jelek. Ini kalau ada orang nih yang sakit langsung nih. Ini di chat banyak banget nih. Saya langsung bacakan ya, biar waktunya ini. Silakan langsung. Bagaimana cara menghadapi suka playing victim, Pak? Kalau bosnya gampang, doakan dia, doakan dia, doakan dia, doakan dia, doakan dia, doakan dia. Lulus itu. Kekuatan doa itu meluluhkan vibrasi yang negatif. Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek kepada Anda, doakan kebaikannya. Anda doakan kebaikan dia. Ya Allah, berikan dia hidayahmu, berikan dia ridhomu, berikan dia kesadaran, berikan dia nikmat, berikan dia anugerahmu, berikan dia kebaikan-kebaikan, ya Allah, jadikan dia orang yang solih. Nah, saya pernah kehilangan handphone kesayangan saya, komunikator ya, baru keren-kerennya bisa buka tutup gitu kan, bisa ngetik buku di situ, turun dari pesawat waktu itu, lupa saya taruh di itu, pas naik lagi ke pesawat itu, masih ada tangganya, saya naik, nggak ada, Pak. Saya langsung ingat pesan guru saya, ketika engkau zalimi, doamu makbul. Langsung saya bilang, ya Allah, saya sedang dizalimi, ya Allah, handphone saya hilang, ganti dengan mobil, ya Allah. Gitu saya ngomongnya. Dan itu terjadi. Yang jelas apa yang kita lakukan, kalau bos Anda itu suka playing victim, ya evaluasi aja. Bisa jadi kita adalah orang pantas digitukan. Kenapa? Karena kita juga suka melakukan itu pada orang-orang yang di bawah kita. Jadi balas-balasan itu. Kadang-kadang gitu. Allah membalas dengan orang yang lebih kuat karena kita juga menzalimi orang-orang yang ada di bawah kita. Contohnya menzalimi anak, menzalimi istri, menzalimi suami. Nah gitu. Ini Bu Yuni ya, keren banget ya. Saya waktu drop di Pembaringan juga mengulang-ulang terapi dari Pak Aris lewat Zoom. YouTube, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah Bu Yuni, makasih. Nah, Pak Fuadi, materinya bagus, makasih Pak Fuadi. Menjaga motivasi sugesti tidak cepat hilang, itu tadi repetisi, diulang-ulang dan bertemu orang solih. Ikut acara seperti ini. Kalau enggak, rekamannya diulang lagi. Kalau mau tidur, baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu keren banget itu. Kalaupun enggak mau baca, putar Al-Mulk. Nah, itu ya. Ada tip untuk mudah memaafkan. Maafkan aja, Bu. Tips memaafkan itu adalah memaafkan. Gitu. Bagaimana mudah maafin aja. Tapi dia menyakiti saya. Hari ini YouTube saya adalah kita memaafkan. Kita tidak mau memaafkan seseorang, itu posisinya adalah 1-0. Kalau kita balas dia, posisinya 1-1. Kalau kita memaafkan, posisinya 0-0. Nah, itu. Oh iya, ada satu lagi nih untuk teman-teman yang susah memaafkan. Ada ilmu bagus nih. Tolong dengerin ya. Perlu dengerin. Ini yang membuat akhirnya saya menulis daftar orang-orang yang menyakiti saya dan saya coret satu persatu dan saya bakar kertasnya. Ini ada ilmu namanya psikosibernetik. Jadi begini teman-teman, dengerin ya. Di akhirat nanti ternyata ada sebuah pengadilan, di mana pengadilan ini akan dihadirkan terdakwa, kemudian saksi dan maaf. Nih, ya nggak apa-apa. Saya ini kok.
Saya matikan semuanya dulu. Nanti saya hidupkan setelah saya ngomong. Dengerin baik-baik. Dan ternyata tersangka yang ada di akhirat nanti itu bisa menuntut balik kepada orang yang menuntut. Bahkan saksi saja bisa jadi tersangka. Kenapa? Karena di akhirat nanti al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut dikunci. Ini yang membuat klise itu. Allahu yarham, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia seorang mu'alaf, klise. Jadi ketika dia menerima naskah lagu dari kakak kelas saya Taufik Ismail, nah dokter hewan juga Pak Taufik Ismail itu. Pak Taufik Ismail itu memberikan lagu dari Yasin itu. Ada suatu hari mulut dikunci, tak kata jaja lagi. Itu ternyata klise itu sekali-kalinya nyanyi dan dia tidak bisa lagi, tidak kuat lagi karena sebelumnya selalu nangis dia ketika baca itu. Ingat itu. Makanya tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Masya Allah, hati-hati. Jadi bagaimana cara memaafkan? Ingat di akhirat nanti, agar cepat masuk surga, nggak usah banyak jadi saksi atas kesalahan orang-orang yang kita tidak maafkan. Kenapa? Maaf banget kita bisa jadi tersangka. Hati-hati. Tapi dia menzalimi saya. Justru itulah, dengan semakin memaafkan, semakin besar pahala. Urusan Allah nanti, apakah dia dihukum karena melakukan itu, urusan Allah. Saya punya teman, jadi ada seorang anak kecil, ya, anak kecil yang mengambil handphone, masuk ke rumahnya, dan anak kecil ini diselamatkan sama dia, dilindungi oleh dia. Tetangga-tetangganya itu nggak jadi mukulin anak kecil tadi itu. Anak kecil ini bilang, ditanya, kenapa kamu ngambil handphone? Untuk makan, Pak. Ah, saya belum percaya. Betul, Pak, untuk makan, Pak. Saya nggak bisa makan. Baik. Besok akhirnya teman saya namanya Refrinal ini, dia datang ke keluarga itu dan ternyata benar keluarganya ini risau dan memang tidak ada makanan yang bisa dimakan. Akhirnya anak ini jadi adik angkat dia dan ternyata adik angkat ini hari ini menjadi salah satu direktur di sebuah perusahaan dan adik dari adik angkat dia ini sudah menjadi dokter dan ibunya meninggal dalam kondisi bahagia. Coba seandainya waktu itu ketika dia langsung teriak, ini yang dicari nih, anak yang ngumpet di rumah saya. Udah, ambil. Tentu ceritanya lain. Artinya adalah, kalaupun kita memaafkan, itu bukan karena setuju dengan perbuatannya. Ingat itu. Saya memaafkan Anda bukan karena saya setuju dengan perbuatan Anda, tapi karena saya ingin bebas merdeka di akhirat nanti atas menjadi saksi ketidaknyamanan Anda dengan saya. Sudah, itu. Jadi hati-hati loh. Kalau Anda hari ini banyak sakit hati, nanti di akhirat nanti lama banget masuk surganya. Kenapa? Jadi saksi kelamaan. Sekarang aja yang jadi saksi di Indonesia ini nggak bisa tidur. Kadang-kadang telepon, awas. Kalau nanti ente ngomong yang sebenarnya, anakmu, aduh, terus gimana? Apalagi nanti di sana nggak bisa ngapa-ngapain kita kan? Makanya ya udah maafin aja. Oh, Pak Arsma gampang ngomong gitu. Iya, ngomong memang gampang. Makanya kita praktekin bareng-bareng. Tugas saya hari ini kan untuk ngomong itu. Masa tugas saya hari ini memang Pak memaafkan tuh memang susah, saya juga susah. Ya udahlah Pak, balas dendam, ayo. Nah, kalau gitu saya dapat investasi. Jelek dong Pak. Bagaimana cara mensugesti? Saya ingin pertanyaan langsung Ayo yang ngomong langsung. Ini Resen. Saya bebaskan mic-nya. Ayo ngomonglah. Acung, ini langsung saya bebaskan mic-nya. Ayo langsung buka mic-nya, langsung ngomong. Atau ada yang mau diterapi hari ini, langsung ngomong aja, langsung kita praktekkan. Kalau ada yang mau diterapi, silakan. Tadi mungkin ada yang ini tadi coach yang mau terapi tentang mau bebas dari merokok. Mungkin betul. Itu. Siapa silakan, ini? Ya Mas Arif. Mas Agung, ya silakan Mas Agung. Pak Agung tuh. Mas Agung mau berhenti merokok, benar? Benar nih, karena juga nih dadang kopi. Oke, saya teman-teman, sekarang dengarnya teman-teman ya. Kita jadi saksi ya. Mas Agung pengen berhenti merokok. Doakan dulu. Saksinya saya nanti, Pak.
Oh, sudah jadi direktur Saya juga Puspesma. saksi Pak Aris. Ada Mas Hendra ini teman-temannya muncul nih. Bukan saksi, para pengawas. pengawas tuh Mas Hendra muncul. Mas Wisnu tadi juga muncul, teman-teman saya semua ini. Mas Agung, wah Mas Agung ini komite saya waktu di IPB FKH. Gini Mas Agung. Jadi cara berhenti merokok itu gampang. Yang pertama adalah kita bersepakat dengan diri. Ikuti aja kata-kata saya Mas Agung, ikuti. Dan ini nanti diulang-ulang terus. Ya, tapi ini teman-teman semua ini berlaku untuk semua sakit. Jadi teman-teman sekarang ikuti saja apa yang saya katakan dengan Mas Agung, ya. Tapi, nah ini saya bebaskan mic-nya saya ini dulu ya, saya tutup kecuali Mas Agung tolong dibebaskan lagi mic-nya. Nah, yang lain saya kunci. Mic Mas Agung dibebaskan dulu. Oke. Ikuti kata-kata saya Mas Agung, karena nanti kalau ada suara-suara masuk bisa mengganggu konsentrasi. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Hamba mengizinkan. Hamba mengizinkan. Atas izinmu. Atas izinmu. Apapun masalah yang hamba rasakan. Apapun masalah yang hamba rasakan. Baik masalah fisik maupun emosi. Baik masalah fisik maupun emosi. Masalah fisik maupun psikis. Masalah fisik maupun psikis. Yang hamba ungkapkan kepadamu. Yang hamba ungkapkan kepadamu. Dan hamba akhiri. Hamba akhiri. Ungkapan tersebut. Ungkapan tersebut. Dengan kata. Dengan kata. Terapi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Atas izinmu. Atas izinmu. Apapun yang hamba ungkapkan. Apapun yang hamba ungkapkan. Sembuh. Sampai akar-akarnya. Sekarang dan seterusnya. Apapun masalah hamba. Problem hamba. Yang hamba ungkapkan kepadamu. Dan hamba akhiri. Permasalahan tersebut. Dengan kalimat. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Atas izinmu. Tubuh hamba. Mengobati dirinya sendiri. Menterapi dirinya sendiri. Sampai akar masalahnya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan seterusnya. Amin. Ya Allah. Hamba merokok. Hamba bersedia melepaskan rokok. Untuk kesehatan hamba. Untuk kemaslahatan hamba. Dan orang-orang di sekitar hamba. Atas izinmu ya Allah. Hamba bersedia sembuh. Dari rokok. Atas rasanya. Imajinasinya. Perasaan bebasnya. Perasaan berkawannya. Perasaan tenangnya. Perasaan melepaskan masalahnya. Dengan rokok tersebut. Dan peristiwa-peristiwa. Kenyamanan. Ketenangan. Terkait rokok. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Rasanya. Terapi. Bayangannya. Terapi. Kebiasaan merokok setelah makan. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Kebiasaan merokok ketika ketemu teman. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Kebiasaan merokok ketika sedang pusing. Sumut dengan masalah. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Kebiasaan merokok ketika ingin inspirasi.
Kebiasaan merokok ketika ingin inspirasi. Terapi. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Wala quwata illa billah. Dan apapun imajinasi Dan apapun imajinasi yang terkait dengan rokok, yang terkait dengan rokok, yang membuat susah meninggalkannya. yang membuat susah meninggalkannya. Terapi. Terapi. La haula wala quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Hamba bersepakat Hamba bersepakat dengan seluruh tubuh hamba, dengan seluruh tubuh hamba, pikiran hamba, pikiran hamba, perasaan hamba, perasaan hamba, melepaskan semua lepaskan semua ketergantungan hamba ketergantungan hamba dengan rokok. dengan rokok. Kalaupun ada satu atau lebih anggota tubuh hamba anggota tubuh hamba yang nyaman dengan rokok, yang nyaman dengan rokok, yang bergantung dengan rokok, yang bergantung dengan rokok, yang kecanduan dengan rokok, yang kecanduan dengan rokok. terapi. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Quwata illa billah. Atau perasaan merasa tenang, Rasa tenang, teruntungkan dengan rokok, terapi. La haula wala quwata illa billah. Wala quwata illa billah. Hamba bersepakat dengan dengan seluruh tubuh hamba, sel-sel hamba, sekarang dan seterusnya, melepaskan semua kenikmatan rokok, baik kenikmatan fisik maupun kenikmatan emosi, sekarang dan selamanya. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Sekarang Mas Agung ambil satu rokok yang ada di sekitar Mas Agung. Rasakan langsung pahit itu. Ambil. Nah, sekarang rasakan aja di mulut. Dinyalain apa enggak? Nggak usah dinyalain. Nggak usah dinyalain. Di mulut aja, rasakan itunya. Nah, oke. Kenikmatannya kalau tadi anggap saja 10, sekarang turun ke berapa? Sebelum kita close untuk mudah-mudahan sih berhenti Mas Aris. enggak, Mas Anya ini saya akan namanya anchor, buat anchor. Oke ya. Mas Agung rasakan. Kalau ruangannya itu bisa dinyalakan, nyalakan aja. Enggak apa-apa, kalau ruangannya bisa nyalakan aja. Karena ini langsung nanti akan saya anchor. Oke. Udah. Sip. Nah, Mas Agung, maaf ini, nah, sudah. Saya sekarang itu rokok tetap dipegang di tangan dulu. Rasanya kan sedang sudah ada nih. Karena kan nggak bisa membayangkan rokok itu, teman-teman. Nggak bisa membayangin. Rokok seperti apa. Sekarang, pejamkan mata. Pejamkan mata aja, nggak diapa-apain. Fokus. Bilang aja, saya bersedia melepaskan kenikmatan rokok ini. Dan tidak tahu mengapa. Ketika saya mencoba merokok, tiba-tiba lidah saya terasa pahit. Sangat pahit. Pahit banget. Dan benar-benar tidak nyaman. Pahit banget. Semakin saya mencoba, semakin terasa pahit. Dan sekarang 10 kali lebih kuat pahitnya. Bertambah pahit. Dan susah sekali untuk dinikmati karena sangat pahit. Dan saya tidak membutuhkan rokok untuk melepaskan emosi, untuk melepaskan pikiran yang tidak nyaman. Saya butuh Allah, bukan rokok. Dan sekarang tiba-tiba saya lupa rasa kenikmatan rokok. Yang tersisa adalah pahitnya. Dan sedemikian pahit. Tambah pahit. Sekarang coba rasakan langsung. Yang tadi rokoknya. Masih agak enakan sih Mas. Agak enak. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bawah sadar. Tenang, saya bertanggung jawab. Pejamkan mata. Fokus. Arahkan bola mata ke arah langit atas. Semakin kuat. Bertambah kuat. Sangat kuat. Semakin kuat. Dan pada hitungan ketiga, nggak tahu kenapa, tiba-tiba lupa cara membuka mata. Semakin berusaha untuk membuka mata, semakin lupa caranya. Semakin lupa cara membuka mata, semakin lupa. Dan sekarang benar-benar pada hitungan ketiga, semakin kuat sekarang berusaha untuk membuka mata. Dan kita pura-pura lupa cara membuka mata. Dan benar-benar terus 1, 2, 3,
Dan sekarang dengarkan baik-baik. Sugesti dari saya. Mas Agung meninggalkan rokok bukan karena rokok itu tidak nikmat lagi. Meninggalkan rokok bukan karena rokok itu tidak bisa dibeli. Meninggalkan rokok bukan rokok itu karena menyebabkan penyakit. Tapi karena Mas Agung ingin lebih dekat dengan Allah. Ingin panjang umur dan panjang ibadah. Pengen memberikan ibadah terbaik kepada Allah dan tidak sakit-sakitan ketika hari pensiun nanti. Mas Agung pengen banget meninggalkan rokok. Bukan karena dorongan istri, bukan karena dorongan teman, tapi dorongan ketaatan kepada Allah. Dan sekarang rasakan. Imajinasikan rasa sisa-sisa dorongan rokok. Yang sangat berat meninggalkan rokok itu peristiwa apa? Apa yang membuat Mas Agung berat meninggalkan rokok? Nah, dengan merokok itu rasanya rileks gitu, Mas. Rileks. Rileks Mas Agung bukan karena rokok. Tapi karena selama ini mengimajinasikan rileks dengan rokok. Jadi sekarang katakan, saya rileks bukan karena rokok. Saya rileks bukan karena rokok. Tapi justru karena melayani. Karena melayani. Karena berbuat baik. Karena berbuat baik. Karena dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dan saya mengizinkan rasa rokok yang menyebabkan rileks. Saya bebaskan. Terapi. La haula wala quwata illa billah. Semakin Mas Agung berusaha untuk menikmati rokok, semakin tubuh ini tidak connect. Semakin tubuh tidak bisa menikmatinya. Bukan karena rokok itu tidak nikmat, tapi karena ketaatan pada Allah. Dan sekarang Mas Agung mau membuka mata aja susah. Semakin mau membuka mata semakin susah. Buka matanya sekarang. Dah. Sekarang coba rasakan rokok sisa-sisanya. Oh, terakhir. Baunya rokok ya? Iya, nggak suka bau. Coba deh. Bau rokok itu akan nggak enak. Seperti itu saya membaunya. Coba deh. Mas Agung bayi rokok. Diisep lagi? Diisep nggak apa-apa. Karena baunya nggak apa-apa. Ini terakhir. Rasakan baunya. Itu kepala, Mas. Kalau saya sakit nih. Itu adalah respon langsung oleh tubuh. Dan semakin dilanjutkan tubuh akan menolak dan bisa muntah. Dan nanti lihat, rasakan di tenggorokan itu. Sisa-sisa. Gimana rasanya tenggorokannya? Rasa. Tadi kok buat rokok jadi sakit kepala saya nih. Itulah nanti yang akan terjadi. Sekarang dan seterusnya. Jadi yang menolak tubuh Mas Agung dimulai dari apa? Kepala langsung nolak. Jadi kalau mau maksa terus justru semakin menolak. Kenapa? Karena ada satu kata kunci tadi. Mas Agung meninggalkan rokok bukan karena ingin rileks. Tapi karena ingin taat, ingin dekat dengan Allah, dan kedekatan dengan Allah dengan melayani itu yang membuat rileks. Bukan rokok. Jadi ketika mau ada rokok, langsung Mas Agung langsung bilang, maaf saya sudah talak 3 kamu. Langsung ngomong, maaf ya, memang berat bagi saya, tapi saya harus kuat. Saya sudah talak 3 kamu. Dia akan berbicara itu psikologisnya. Tapi kan kamu pengen rileks. Aku sudah menemukan cara rileks yang lain. Itu namanya autosugesti. Itulah yang harus dilakukan Mas Agung. Terus menerus. Jadi sekarang pemantik yang mendekatkan rokok itu, semua rokok sekarang yang ada, hilangkan. Dibungkus yang masih ada sekian banyak, langsung masukkan ke tempat sampah. Nggak ada sayang-sayangan. Korek-korek yang ada itu, hilangkan. Dan ketika ada orang masih itu. Jadi sekarang cirinya adalah, kepala Mas Agung, bagian belakang ini, punuk itu terasa berat dan pusing. Sekarang bilang, ya Allah, saya bersedia sepenuhnya melepaskan ketergantungan rokok. Karena rileks darimu. Bukan dari rokok. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba pasrah. Amin. Amin. Oke, baik. Itu Mas Agung. Terus menerus diulang. Dan dari talak 3. Jadi jangan sampai nanti rujuk lagi. Sudah talak 3 itu. Nggak boleh itu rujuk lagi. Udah talak 3. Jadi kalau ada yang mau itu, ya udah. Langsung ngomong, maaf kamu sudah talak 3. Tapi kan kamu butuh aku. Betul sih, tapi aku tidak mau. Nah gitu. Langsung ngomong itu. Nah itu Mas Agung nanti akan merasakan itu. Nanti akan keluar keringat dan mudah-mudahan itu akan membebaskan rasa sakit itu. Baik, Mas Hendra tolong jadikan saksi. Nanti kalau lihat lagi Mas Agung merokok, langsung saya hipno jarak jauh. Jadi
nggak sampai ke titik itu karena ini fokus memang terapinya adalah terapi transformasi healing. Baik, teman-teman, ini luar biasa, sudah ada contoh ya, Pak Agung. Kebetulan dia sahabat saya. Ini nasihat untuk saya dan untuk semuanya. Ada 3. Yang pertama adalah dunia adalah tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Jadi kalau kita ada sesuatu yang sekiranya membuat kita terbebani di akhirat, kita ingat kalimat ini. Dunia tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak kuasa, Allah Maha Kuasa. Maka menyerahkan semua terkait apapun dalam kehidupan kita kepada Allah, itu adalah sandaran yang paling benar. Bukan pada pimpinan, bukan pada presiden, bukan pada atasan, karena mereka pun masih bersandar pada titik yang lain. Bersandar pada Allah adalah kunci dari ketenangan hidup. Dan yang terakhir adalah segeralah bersedekah, karena setiap orang yang meninggal itu pengen hidup sebentar untuk bersedekah. Bagi yang pelit, tolong segera bersedekah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Allahumma inni na'udzubika minal barosi wal jununi wal judam wa min sayin asqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.